Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya di sini bersama rekan-rekan SMA 95 Jakarta akan membahas sesuatu yang kayaknya lagi viral banget nggak sih? Iya, lagi viral banget sih sekarang cyberbullying itu. Di mana-mana kan di sini banyak banget ya yang namanya itu cyberbullying. Ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa dengan bermedia sosial kita juga bakal kena korban dari cyberbullying ini nggak sih? Iya. Atau pelaku juga nggak sih? Ya, bisa aja. Bisa jadi juga. Ya, tapi bukan gua sih kayaknya. Adalah mungkin oknum. Jadi di sini gimana nih? Kita mau mulai bahas dari mana? Perkenalan diri dulu nggak sih? Oh, boleh. Di sini gua Muhammad Rasidan Firdaus. Gua Muhammad Rafli Aditya. Gua Ilham Nuriksan. Gua Salsana Bilaristi. Gua Melandri Fajar Saputri. Gua Sundari Rizky. Oke, di sini kita bareng teman-teman ini kita bakal membahas suatu kasus cyberbullying, ya nggak? Betul. Oke. Tapi kalau misalnya jangan langsung ke kasusnya aja dulu sih. Mungkin lebih umum dulu pengertian cyberbullying itu apa sih? Oke. Mungkin masih banyak orang yang belum tahu cyberbullying ya. Mungkin gua akan ngejelasin sedikit tentang cyberbullying. Cyberbullying itu biasanya itu bisa disebut juga perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Biasanya itu sering banget ada di media sosial ya, seperti TikTok, Instagram. Cyberbullying juga marak banget di Indonesia ya. Ya, Iya, banyak banyak lah. banget Pasti itu. kan kita selaku anak muda Gen Z ini kita pasti bakal menghadapi yang namanya cyberbullying dalam bermedia sosial. Mungkin masih ada yang belum tahu pelaku cyberbullying itu bisa dari kalangan mana aja kali ya, dari remaja, anak-anak, mungkin dari orang dewasa pun juga bisa. Benar sih. Oke, di sini mungkin dibacain dulu kasusnya ya. Oh ya, di sini gue juga kedapatan kasus nih guys. Kasus ini datang dari seorang gadis bernama Megan Taylor Mayer dari Missouri, Amerika Serikat. Ia memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri pada tanggal 17 Oktober 2006. Beberapa minggu sebelum dia genap berusia 14 tahun. Bayangin guys, 14 tahun udah gantung diri. Masih muda banget itu ya. Iya, kita bahkan dulu masih main-main gak sih? Iya. Penyebab dari bunuh diri ini bermula dari Megan yang mengenal seorang pemuda berusia 16 tahun bernama Josh Evans lewat jejaring media sosial MySpace. Awalnya semuanya berjalan baik-baik aja nih guys. Lalu menariknya sehingga tidak lama bagi mereka sampai akhirnya menjadi teman dekat di media sosial. Dari situlah Megan mulai intens bertukar pesan dengan Josh Evans. Tepat pada 15 Oktober 2006, mimpi buruk Megan dimulai. Tiba-tiba berubah dan sering mengirimkan pesan yang bernada mengancam, yang akhirnya membuat Legend sangat terpukul dan berkata ia tidak ingin berteman dengan Megan karena telah mendengar kalau Megan adalah orang yang buruk. Pesan tersebut nampaknya disebarkan oleh Josh di aplikasi MySpace untuk menyudutkan Megan. Mungkin di sini gue belum tahu kali ya apa sih itu aplikasi MySpace. Ada yang tahu nggak di sini kira-kira? Waduh. Aplikasi apa tuh ya? Gue belum pernah download sih kayaknya. Belum pernah nyoba juga. Kira-kira aplikasi apa sih itu? Coba jelasin. Ada yang tahu nggak? Jadi menurut gue itu MySpace itu merupakan sebuah situs jejaring sosial kayak zaman sekarang itu mungkin seperti Instagram atau Facebook yang berisi halaman pribadi. Oh, berarti semacam media sosial yang marak kita gunakan nggak sih kalau zaman sekarang? Kayaknya gitu sih. Oh, thanks sih infonya ya. Gue lanjutin nih dan ceritanya. Boleh. Bukannya satu pesan terakhir dari George benar-benar menjadi pil pahit bagi Megan. Jadi isi pesannya begini, semua orang di sini tahu bagaimana kalau kamu adalah orang yang buruk dan semua orang itu membencimu. Dunia ini lebih baik jika tidak ada kamu. Tidak butuh waktu lama, beberapa menit setelah Megan mendapatkan pesan tersebut dari Josh, ia menggantung dirinya di lemari rumahnya. Orang tua Megan histeris mengetahui hal tersebut. Beberapa hari berselang, nyawa Megan tidak tertolong. 1 tahun berlalu setelah kematian Megan, terungkap jika sosok Josh bukanlah sosok sungguhan. Sosok Josh adalah samaran yang dibuat oleh Lori Draws, wanita berusia 49 tahun. Dan merupakan ibu dari kawannya yang pernah cekcok dengan Megan.
Dikatakan kalau ia sengaja menyamar dan mendekati Meghan. Namun, karena Josh sudah lenyap sejak Meghan bunuh diri, tuduhan tersebut kepada Lori tidak diproses. Dan Lori dinyatakan tidak bersalah. Nampaknya kemarahan masyarakat menjadi hukuman bagi Lori dan keluarganya. Ia dicaci maki dan usaha iklannya dirusak. Wah, gimana guys? Parah Itu banget nggak parah sih? banget nggak sih? Terlalu parah banget sih itu mah. Lu bayangin guys, nyawa seorang anak kecil yang Masih kayaknya berusia terlalu kecil, 14 berapa tadi? 14 tahun. 14 tahun ya. Bayangin guys, 14 tahun udah hidupnya udah habis gara-gara sebuah cyberbullying yang menimpa Dilakukan oleh bocah ibu-ibu. itu. Iya. Yang umur 49 tahun ya. Mungkin karena dia juga dendam kayaknya deh sama keluarganya si Meghan ini. Karena pernah lakukan kesalahan juga nggak sih keluarganya si Meghan? Ya, tapi kan setidaknya bahwa ibu-ibu usia 49 tahun setidaknya bisa mikir secara logis nggak sih? Betul. Masa cuma karena bocah 14 tahun bisa sampai melakukan hal sejahat itu? Kira-kira ada lanjutan kasusnya lagi nggak sih? Ini ceritanya sih parah banget. Gantung Masih banget anak. sih. Iya. Masih kurang lengkap kayaknya deh kasusnya. Kalau ada ceritain lagi dong. Tambah emosi nih. Ada nih lanjutan kisahnya. Jadi setelah keluarganya dicaci maki dan usaha iklannya juga rusak, sejak kejadian ini, ibunda Meghan Tina Meyer ini membangun Meghan Meyer Foundation di Missouri sebagai organisasi untuk memberikan kesadaran pendidikan dan perubahan positif bagi anak-anak yang terdampak pembelajaran bagi kita. Semua bahwa ketika kita di media sosial, ini tuh bisa menjadi kejahatan yang mampu merampas nyawa seseorang, sehingga hendaknya kita selalu berhati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan. Jangan sampai pesan yang kita berikan dapat melukai orang lain. Wah, Di sini ibunda Meghan Tina Meyer ini sih keren banget sih, bisa bikin organisasi Meghan Meyer Foundation yang itu buat bikin hal positif ketika buat main sosial media bagi anak-anak muda maupun kalangan orang dewasa. Harusnya di Indonesia sih harus diadain seperti ini. Betul banget. Setuju nggak sih semuanya? Setuju dong. Ibu Meghan juga mungkin keinget sama Meghannya sendiri nggak sih, buat bahwa ngingetin orang-orang bahwa pesan-pesan yang gak baik itu bakal ngaruh ke tindak psikologis dan mental dari orang-orang dan korban tersebut. Iya sih. Betul banget. Jadi dari kasus tersebut, apa sih harapan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari cyberbullying di masa yang akan mendatang? Jadi menurut gue tuh ada beberapa harapan untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan bebas dari cyberbullying di masa depan tuh. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi. Peningkatan kesadaran masyarakat tuh terutama di kalangan anak-anak dan remaja tentang bahaya dan dampaknya cyberbullying. Kemudian memperkuat program edukasi di sekolah dan komunikasi untuk mengajarkan etika digital, empati dan tanggung jawab online. Kemudian yang kedua itu ada pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih kuat, seperti membuat undang-undang dan peraturan yang jelas dan tegas untuk menentang kasus cyberbullying dan memperkuat penegakan hukum dan memberikan sanksi yang memadai bagi pelaku cyberbullying. Jadi sini gue mau menambahkan harapannya ya, yang itu ada peran aktif platform digital. Mendorong platform media sosial dan aplikasi digital untuk memiliki sistem pelaporan yang efektif dan responsif terhadap kasus cyberbullying. Ada juga mengembangkan fitur-fitur keamanan dan moderasi yang lebih baik untuk mencegah dan menangani cyberbullying. Terus ada juga harapannya itu pemberdayaan korban, yaitu menyediakan layanan dukungan dan konseling bagi korban cyberbullying dan memfasilitasi akses yang mudah bagi korban untuk melaporkan kasus dan mendapatkan bantuan. Oke, sekian obrolan dari kami ya. Kurang lebih mohon maaf, mungkin ada salah kata-kata dikit ya. Oke, gue pamit undur diri. Thank you.